itu Yesus. berkarya berarti. Bos, gini. Tuh, kalau saya kembali lagi itu menyangkut Mana itu? penebusan dosa, dengar dulu. Ya kan? Manusia itu tidak ada yang tidak berdosa. Berdosa sejak Adam. Betul. Kita bawa dosa Adam sampai ke Yesus berdosa. anak-anaknya, keturunannya semua. Akhirnya Yesus kita jauh berdosa, dari Tuhan. Makanya Tuhan tidak mau ciptaannya itu jauh dari Dia. Kalau Dia Yesus mau yang berdosa, dekat, siapa yang jadi disalib? lewat Yesus. Penebusan kalau lewat Yesus yang berdosa, Tunggu. Yesus berarti berdosa karena dia manusia. Tidak Kok ada Yesus manusia yang berdosa? lepas dari dosa. Siapa yang Yesus disalib? tidak berdosa, Pak. Kodratnya sebagai Tidak ada manusia, tapi manusia rohnya yang roh lepas dari ilahi. dosa. Bentar, tidak ada manusia yang lepas dari dosa. Betul. Tidak ada. Yesus itu manusia. Iya, Dan betul. dilakukan penebusan dosa dengan dosa. Itu mana? Diambil dengar gandum dulu. itu kan, Cat, Yesus diambil itu gandum kodrat itu. sebagai manusia. Tapi diambil dia gandum. adalah Cat, roh diambil Allah. gandum. Roh Allah, roh ilahi. Iya, diambil gandum, Cat, tanpa sepengetahuan pemilik. Fisiknya Keledai dia juga. manusia, tapi dia Iya, tidak berdosa nggak dia itu roh diambil Allah. tanpa sepengetahuan pemilik? Diambil gandum itu. Nah, terus kalau Yesus berdosa, siapa yang disalib? Yesus tidak berdosa, yang disalib Lo memang Yesus diambil yang gandum dikorbankan. kok, diambil gandum terus dibaptis itu dengan pertobatan. Itu bunyinya pertobatan loh, dibaptis. Tunggu, Berarti jangan kalau kasih- pertobatan itu kan berdosa. Yang membaptis aja, dia, bro. Yesus kan gitu. Diambil gandum, diambil keledai nggak keledai tanpa gimana? sepengetahuan, berdosa nggak itu? Yang ini yang mudah-mudah aja, bro. Tunggu Yang dulu, satu dulu rasional. ini, Pak Barusan- Indra ini, pertanyaanmu. Sebentar, Pak Sidik. Bro, Silakan. Rikat, kamu sepakat nggak? Semua manusia tidak akan lepas dari dosa. Sepakat nggak? Sepakat, 100%. Sepakat. 100% ya. Oke. Sedangkan Yesus manusia atau bukan? Manusia, Oke, berarti dia baru berdosa. Allah. Tunggu. Berarti dia berdosa. Yesus manusia, tapi dia tidak berdosa. Dia ada roh Allah. Tidak ada dosanya Kembali dia. ke Itu salah kita di situ. Jangan Tunggu dulu. katakan Yesus Kembali berdosa. ke kaidah dasarnya semua Sherlock manusia aja, Sherlock. berdosa. Semua Kaidah manusia, dasarnya tapi Yesus tidak berdosa, Pak. Loh, kaidah dasarnya Karena dia lahir dari roh semua Allah. berdosa. Dia roh Allah, Pak, bukan manusia biasa. Dia Fisik manusia, tapi roh Allah dalam dirinya. Allah yang Iya, dia menjelma manusia. menjadi manusia. Lah iya, makanya saya tanya, dia berdosa atau enggak? Tidak berdosa. Alasannya karena roh Allah. Sedangkan Karena dia manusia. dia lahir bukan dari lahir seperti kita hubungan biologis. Dia dari roh Allah. Dia tidak ada dosa, dia pencipta. Nabi Adam Berdosa. menurut kami. Mana? Roma Nabi 5, Adam 12, juga 13 itu. biologis. Oh, Coba ini bacakan Richard. ayatnya Yesus berdosa di mana? Itu Roma 5:12 itu. Nah, itu dia Bacakan coba. Nah, sebab hukum Taurat. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperuntukkan kalau tidak ada hukum Taurat. Nah, ya kan? Dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Ini ajaran Roma apa ajaran Paulus kan? Berarti kalau masuk ke dalam satu orang berarti semua berdosa manusia nih. Gitu loh. Nah, berarti termasuk Yesus juga berdosa gitu kan. Nah, kalau Yesus berdosa, kan? Nah, siapa yang disalib? Kan kalian berdosa, dia yang disalib. Kalau Yesus yang berdosa, siapa yang disalib? Cat? Saya udah katakan Yesus tidak berdosa, Bos. Manusia yang lain yang berdosa. Yesus itu lahir dari roh. Loh, Lain dari itu roh. yang tertulis terus dia mengambil gandum tanpa sepengetahuan pemilik, terus dia mengambil bacakan keledai. ayatnya, di mana? Kok mengambil Maling gandum itu tanpa namanya. sepengetahuan pemilik? Ah, Bacakan, Maling itu Bos. namanya. Jangan oke, narasi. oke, Biar. mengambil gandum ya, saya buka ya, terus mengambil keledai ya. Bentar, bentar. silakan. Saya ada data, saya nggak ngomong nggak ada data loh. Silakan. Bentar. Diam kau Richard, diam kau dengarkan. Banyak juga nih kalau saya baca nih. Hmm. Nah, ini Mengambil gandum, Cat. di mana? Iya, mengambil gandum. Dia mengambil gandum tanpa sepengetahuan pemilik. Di Matius 12:21. Ayo cat. Buka cat. Matius 12. Ya, 21 karena lapar cat ini. Yesus dan murid-muridnya memetik, ya kan? Matius 12 ya, tunggu Ya, ya. 21. Nah, Richard, Yesus bisa lapar. Matius 12:21 buka. Richard, Tuhan bisa Matius lapar. 12 Richard. ayat 21. Iya. Baru ambil keledai juga. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Salah kali. Matius 12:21. Matius 12. 21 Ayat ayat 21. 22. Iya, heeh.
Ini dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Mana? Coba saya buka ya. Bentar. Coba buka dong. Matius 12:21. Bentar. Kamu nih buka di mana nih? Matius 20 kali ya, mungkin 21 kali. Kamu buka di majalah Bobo ya? Loh, Matius 2. Chat, kamu buka di mana, Chat? Bentar, Chat, bentar. Matius 12. Ini Matius 12. 12. Ayat 21 kan? Iya. Oh, salah. Ayat 1, sorry. Ayat 1 sampai 2. Oh, sambung itu. Iya, ayat 1, sorry. Matius 12, 1 sampai 2 itu. Tunggu dulu, aku bacain ya. Satu mungkin satu. Judul perikopnya, murid-murid memetik gandum pada hari Sabat, ya kan? Pada waktu itu, pada hari Sabat, tidak izin. Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridku berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Nah, di mana Yesus mengambil? Ini murid-murid yang ngambil loh. Siapa yang ngambil? Muridnya. Yesus berjalan tuh di ladang gandum karena lapar. Ini lapar karena lapar murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Nah, terus dia mencuri itu maksudnya. Ya Yesus sama murid-muridnya kan, Yesus lapar juga kan di situ. Ya, ini yang berjalan di ladang gandum siapa? Ini yang jelas memang. Nah, Yesus juga kan berjalan di ladang gandum karena lapar. Yesus juga lapar dan murid-muridnya kan memetik bulir gandum dan memakannya. Terus dia mencuri. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya. Lihatlah. Nah, lihatnya murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika mereka lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti saja tidak boleh dimakan. Nah, ini berarti dia makan loh. Tunggu dulu, sidik, dengar dulu. Ini menyangkut, Anda harus tahu dulu hari Sabat itu apa? Hari apa Sabat? Iya, hari Sabat. Pokoknya diambil, dia ambil gandum, dia makan tanpa sepengetahuan. Tanpa sepengetahuan pemilik loh. Tunggu dulu. Hari Sabat itu hari apa? Hari Sabat, hari pentahiran kalau nggak salah ya. Bukan, hari Sabat itu pada hari ke-7 itu. Iya, hari ke-7. Iya. Tidak boleh melakukan suatu pekerjaan pada hari Sabat. Sama dengan umat Hindu hari Nyepi begitu. Di rumah saja. Ya kan? Nah, Tuhan berhenti penciptaan pada hari ke-7. Jadi hormatilah hari Sabat. Itu maksudnya kepada orang Yahudi. Ya kan? Di sini dijelaskan pada waktu itu pada hari Sabat Yesus berjalan dalam gandum karena lapar. Murid-muridnya memetik karena lapar ya. Murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang Farisi kepadanya. Nah, Yesus makan situ kan? Yesus makan. Dulu, orang Farisi ini orang ahli Taurat ini. Udah. Matius 21 aja nomor 1. Ayo udah. Udah enggak apa-apa, udah. 21 aja, 21 nomor 1 sampai 3 itu aja mengambil keledai. Kamu sih ngeles aja. Iya udah makan kok kamu masih ngeles juga, udah makan orang punya kulo. Gimana sih? Bacakan Anda sudah pindah lagi mengambil keledai. Iya kamu nyangkal terus. Santai aja Sidik. Bukan kamu nyangkal terus. Ya udah ambil keledai aja. Apa ini ayat? Bapak belum selesai, pindah lagi curi keledai. Ini mengambil kamu yang bilang curi keledai ya? Iya, kan? Curi keledai ya? Iya, kamu curi keledai. Tidak, Anda mengatakan ini mencuri gandum. Yesus mencuri gandum. Iya kan? Bukan, saya tanya dia makan tanpa sepengetahuan pemilik. Sekarang saya tanya. Situasi lapar, orang bisa makan siapa yang babi bilang loh. Yang saya tanya. Bisa makan babi orang. Yang saya tanya, mengambil milik orang tanpa sepengetahuan pemilik itu. Mana dikatakan milik orang di sini? Terus memetik. Punya siapa itu saya tanya? Gandum itu punya siapa? Dia hanya memetik sidik. Memakan toh kan makan. Dia hanya mengambil bukan gandum punya dia. karena lapar. Murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya karena lapar. Punya siapa itu? Punya siapa? Siapa pemiliknya? Ya nggak tahu lah. Tapi jangan Anda menarasikan dia mencuri. Oke. Lanjut. Salah Matius. Orang dalam kondisi lapar, babi juga dimakan.
di Begitu. sini enggak di Coba situ. Sidik, Nggak usah Anda di hutan, Anda kelaparan, ada babi, Anda bisa makan babi kan? Anda pasti lapar kan? Jangan salah. Jadi Loh, begitu juga. kalau lapar, Tidak dijelaskan siapa pemiliknya di sini. Dia Bentar hanya dulu mengambil dong. yang Bentar yang dulu, mengambil kalau lapar, itu Rek. muridnya. Saya belum Jadi langsung kalau makan Yesus babi loh, mencurigamu, belum loh. Belum. Coba salah. bilang langsung makan babi belum nih. Cari buah dulu. Cari buah gitu kan. Kalau tidak Ya ada nggak ada buah, buah makan katanya. daun. Makan daun yang masih bisa dimakan Kalau- gitu loh. Kalau tidak ada, Loh, kok kamu bilang kalau tidak ada? makan babi juga. Enggak. Coba buka Matius 21 aja. Dia mengambil mati. keledai ini. Ya ini mengambil Nah, keledai. tunggu. Oke, jadi selesai ya. Gantung Iya, selesai ya. Karena lapar Iya, ya. kamu ngotot. Nah, Matius tunggu, di mana, 21. Tay? Di mana Matius tadi? 21. Sebentar, Matius mengambil 21. keledai nih, mengambil keledai. Matius 21 ayat berapa? Matius 21 1 sampai 3. Nah, Matius Dosa nih. 21. Nah, kalau Yesus Tunggu, berdosa kita siapa yang baca disalib nih? satu-satu. Kau Supaya yang Anda disalib salah nih kalau Yesus menafsirkan. berdosa ya. Matius 21 Nomor 1. nomor 1. Yesus 1, 2, dan 3 ya. dielulukan di Yerusalem. Judulnya ya, Yesus Iya. dielulukan di Yerusalem. Ayat 1. Ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai. Ya kan? Iya. Nah, dia sudah tahu. Ya Pergilah udah. ke sana, ada keledai. Ada Ya keledai, kan? mungkin dia lewat tuh ada keledai betina. nih. Dengar Ada dulu. keledai. Tunggu Udah, dulu. ya, terus. Tunggu dulu, Terus. sabar bos, sabar. Iya, Bos, ya, Nah, Bos. Iya. kamu akan menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Nah, lepaskanlah. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Akan Dia mengembalikannya. akan segera mengembalikannya. Mana di sini dia mengembalikan di ayat mana? Mana dia mengembalikan di ayat mana? Mana? Loh mana? Saya minta dia akan mengatakan segera mengembalikan. Dikembalikan mana ayatnya dikembalikan? Ayo. Karena dia mengambil, Iya, jadi iya. harus dikembalikan begitu, betul ya? Iya akan mengembalikannya mana? Iya. Tapi Iya, mana? ayat memang tidak menjelaskan Iya. mengembalikan. Bukan berarti karena tidak ada ayat kapan mengembalikannya berarti dia dikembalikan. Loh, enggak. Anda langsung Mana? menafsirkan. Dia Tidak, Sidik, Anda nggak bisa Loh. langsung menjas orang, menghakimi orang, mengambil. Bukan tidak ada saya. ayat mengembalikan. Saya tidak Anda menjas. langsung memvonis orang. bahwa Saya itu mencuri. membaca. Tidak Saya begitu, Sidik. Loh. Tidak begitu caranya. Nggak, Mati orang saya semua bilang di siapa- gantungan. Kalau Anda saya- jadi hakim, memvonis orang seperti itu. Oh, saya minta Karena tidak ada ayat mana buktinya mengembalikan, dia jadi Anda mengembalikan mengatakan mana? diambil. Mana datanya mengembalikan coba? Mana Iya, datanya? Anda tidak bisa langsung menjas orang bahwa Loh, saya itu nggak mencuri menjas, saya cuma karena minta dia tidak data. mengembalikan. Mana data Oh, dia mengembalikan? Datanya mana tertulis? Salah sih, dia nggak begitu Loh, caranya. Ini loh, cara kok saya firman itu menjas? harus dengan Saya Dengar minta dulu. bukti. Misalnya gini, Sidik, saya dari ya. hakim nih. Ya, Sidik, ya kan? saya Ya, ya. tahu mengambilkan mengembalikan juga. Iya, ya kan? Tapi Mana jelas mengembalikan di mana? sini, dia sudah Mana? mengetahui ada keledai nanti. Kamu ke sana, yang kamu ditanyakan ambil, kamu gini, lepaskan. Silakan, Bawalah silakan. kepadaku. Silakan, Tri. Kalau Kejar, ada- kejar. Dengar dulu, sini. Kalau ada yang menegur kamu bahwa Tuhan memerlukannya, iya kan? Dia itu tahu, dia tahu. Tapi karena Ini- tidak ada ayat mengembalikannya, jadi Anda mencak dia mencuri. Oh, tidak begitu. Enggak, gini, makanya Baca kena. kitab suci. Dengar dulu, baca Iya, kitab suci dengan Dosa hikmat, itu Pak. batal. Bos, dengan hikmat. Iya, udah, Jangan Bos. Gantian, dengan Bos. berpikiran- Udah, Bos. Udah. Berpikiran yang negatif-negatif. Richard. Wah, oh dia Nah, ini. Kayak gini, gantian. Tidak Silakan, begitu, Menteri. Saudara. Oke. Menteri, gantian. Richard, Selesai. Bang, yang dipertanyakan Sidik, misalkan di situ ada narasi akan mengembalikannya, Bang Sidik itu meminta datanya, ya kan, di mana ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu telah mengembalikan keledai itu. Ya. Oke, ofisial. Oke. Dengar gini ya. Yesus kan sudah tahu ada di situ Enggak, keledai. datanya. Pergilah ke sana, ambillah. Iya, yang Kalau ada yang ditanyakan menegur di mana engkau, Yesus sebentar. mengatakan telah Kalau ada yang mengembalikannya. menegur engkau, bilang Tuhan yang memerlukan, iya kan? Nah, Iya, yang makanya dia ditanyakan. ambillah. Dia ke sana. Tapi memang tidak dijelaskan secara Tidak rinci dikembalikan. lagi. Oh, berarti nggak ada ya. Akan dikembalikan.
Tapi Enggak, kita Anda tidak langsung pinjam loh. menafsirkan Kita minta bahwa Yesus datanya bahwa mencuri. Yesus itu Tidak begitu telah cara mengembalikan. Bos, cara memahami isi Alkitab, kitab suci itu Enggak, tidak itu seperti begitu. Kami Kita tidak kok, menuduh bahwa karena Yesus tidak ada itu ayat mengembalikan berarti Yesus enggak. mencuri. Tidak Kita cuma begitu. meminta datanya di Berarti Anda mana. menjas orang Kita langsung. menjas loh, kita hanya Kecuali meminta ada datanya. ayat selanjutnya mengatakan Kita Yesus hanya tidak meminta mengembalikannya. datanya, di manakah itu Yesus jadi itu pertanyaan, telah Bos. mengembalikan? Di Bos, mana memang datanya tidak Yesus telah dijelaskan mengembalikan? kapan mengembalikan. Tapi kalau nggak ada ayat kita yang apa-apa, mengatakan berarti nggak ada ya. Yesus tidak Berarti- mengembalikan, baru Anda memvonis. Wah, berarti ini kok tidak dia ada mencuri. data yang mengatakan bahwa Begitu. Yesus itu telah mengembalikan keledainya. Nggak ada Jadi datanya Anda- ya. Berarti Anda menuduh mencuri karena tidak ada ayat yang mengembalikan. Di mana saya mengatakan bahwa saya menuduh Yesus itu mencuri? Ya Di itu mana Anda narasi? mengatakan mengambil itu seperti tadi Pak Sidik yang mengatakan begitu. Iya, saya bilang gini. Yesus Di mengambil mana keledai, datanya bahwa tidak Yesus telah mengembalikan keledai itu? Iya, Di mana? mana datanya yang mengatakan Yesus itu telah mengembalikan keledai itu? Di mana? Ofisial, dengar ya. Memang tidak ada ayatnya. Oke, udah tapi clear. tidak bisa Nggak ada kita Pak langsung Sidik memvonis katanya. bahwa Yesus mengambil keledai itu dan dia tidak kembalikan. Kalau Nggak di boleh. pengadilan, Karena memang kalau tidak nggak ada ayatnya. bukti, nggak ada bukti Anda masuk. nggak Berarti bisa, nggak ada nggak masuk. Bang bisa Sidik, memvonis. udah clear itu kan? Berarti Membaca nggak Alkitab itu ada. Ya. harus hikmat. Kalau di Dan pengadilan hikmat harus dengan pikiran membuktikan ada positif. bukti, baru Kalau kamu Anda bebas membaca dengan kalau pikiran tidak ada hal masuk. yang negatif, ya Masuk jadilah ke dalam. Yesus mencuri dong. Berarti nggak ada Bang Nggak Sidik. begitu. Nggak ada ya. Nggak ada yang tertulis bahwa Kayak Yesus itu telah anak-anak, mengembalikan keledai. jadinya. Udah, Nggak Pak. ada ya, nggak ada ya. Nggak ada datanya. Kalau nggak ada Jadi sendiri tertulis, yang Iya bilang, bukan berarti Yesus mencuri. ya lo kalau nggak ada Benar, tertulis, seperti itu. Anda langsung memvonis sesuatu yang kalau jelas tidak ada mengatakan tertulis, bahwa Yesus tidak mengembalikan. begini, Kalau begini. ada ayatnya mengatakan Yesus tidak Gantian. mengembalikan, Oke, gantian. berarti Anda boleh Gantian. mengambil kesimpulan Oke, bahwa gantian Yesus ya, itu gantian. mencuri. Oke, Oke. sudah. Oh, Oke, sudah. Saya siap. dulu dong. Gini. Silakan. Kok kenapa ayat hanya menceritakan misalnya Yesus telah mengembalikan keledai? Sependek itu aja loh. Kok nggak bisa itu perkataan Yesus tentang fundamental keimanan kalian nih. Sementara surat-surat Paulus yang tidak ada legalitas dari Yesus, kok kalian banyak yang di dalam kitab kalian, gitu loh. Berarti kalau tidak ada data yang untuk dikembalikan, ya mau dibilang bagaimana? Berdosa kan? Bapak jangan sono biarin aja. Berarti nggak ada data bahwa Yesus itu pernah mengembalikan. Iya, nggak ada data. Nah, Dan tidak ada data bahwa Yesus tidak mengembalikan. Nah. Tidak ada datanya. Coba ayatnya ada nggak? Lah Balikin itu lagi. kita Anda silakan coba Ada nggak ayatnya? Iya, makanya saya balikin. Ada nggak ayatnya bahwa Yesus tidak mengembalikan Kita keledai itu? Ada nggak? Kita pandang kenapa kita harus Ayatnya menunjukin? saya balik, bro. Lah kamu Iya, ayat kita pandang dengan itu hikmat. mah kita nggak mau Iya, menafsirkan. dengan secara serampangan. Anda langsung memvonis. Nggak, tapi anehnya loh, Orang anehnya. semua Kalau Anda jadi King, hakim. King kan Langsung gini kan menjudge. bisa mungkin satu paragraf di bawah kan. Yesus pada hari ini telah mengembalikan kan keledai, pendek aja gitu loh. Kok nggak ada ya? Itu Ya, gimana terus itu saya ya? balik tanya, ada nggak ayatnya Yesus tidak mengembalikan? Hah? Ya tidak ada. Ayatnya Yesus tidak Tidak ada mengembalikan. lah kita itu gimana? Makanya jangan langsung memvonis. Kalau ada juga ayat yang mengatakan Yesus tidak mengembalikan, Astagfirullah. bolehlah Anda mengatakan bahwa Yesus mencuri. Loh, siapa yang- Begitu. Di mana Saya kita tanya. Bang Sidik? Siapa yang- Di mana narasi saya yang mengatakan Iya, di mana Yesus narasi itu saya mana? mencuri nih? Begini, Ya, aduh. kita- Saya mengatakan berdosa kalau misalnya ini tidak. Ya, kan gitu. Pertanyaanmu mengarah ke sana tendensius. Lo Jadi mengarah ke tendensius. situ. Tendensius Jadi apa nih kamu seakan-akan Yesus tendensius? mengambil sesuatu tidak mengembalikan, berarti apa? Mencuri dong. Lah. Umumnya begitu. Nah, kalau Mengembalikan memang sesuatu tidak lah. dikembalikan kan? Lah kalau memang tidak ada bagaimana dong? Iya. Terus kemudian tidak ada juga menjelaskan bahwa dia tidak mengembalikan, ada nggak? Tidak ada kan? Berarti nggak sama dikembalikan. Saya balikin Berarti tidak lagi. dikembalikan, Kang? Ada nggak ayatnya juga mengatakan tidak Ya tidak ada dikembalikan? tertulis, berarti tidak dikembalikan. Nah, saya balik tanya, ada nggak ayatnya bahwa Yesus tidak mengembalikan? Ah? Ada nggak? Iya, Tidak ada ya juga, tertulis kan? tidak ada yang dikembalikan. Iya. Tapi sama. Anda jangan langsung memvonis, tidak Loh, begitu. tapi nggak ada Harus bukti. Secara hikmat, Pak. Loh, Baca secara hikmat ayat gimana? itu. Berhikmat, Pak. Jangan berpikiran hal-hal yang lurus saja. Loh. Bahwa apa yang dikatakan dengan itu ayat itu, ya jangan kita menafsirkan yang lain-lain. Loh, Anda itu yang menafsirkan tertulis, makanya saya sesuatu tanya. hal Di yang saat aneh sekarang saya gitu. tanya, Artinya saya tanya. tidak ada ayat mengembalikan, Saya berarti tanya, Yesus mencuri saya tanya. dong. Wah, Di saat salah. saya ambil punya orang, ya, punya orang, Salah walaupun menafsirkan begitu, bentar, salah. bentar, walaupun
tidak dikembalikan. Tetapi posisi pengambilan barang itu, apakah orang itu yang punya keledai tahu? Ada nggak di data itu tertulis? Tidak ada, memang tidak ada. Tidak ada juga siapa pemiliknya. Ada nggak di situ dikatakan siapa pemiliknya? Loh, tidak ada juga kan? Yesus sudah tahu bahwa di situ ada keledai. Ambillah ke sana lah, ambil bawa ke sini. Kalau ada yang mengatakan Tuhan memerlukan, tapi tidak dikatakan ada pemiliknya. Ada nggak pemiliknya di situ? Ini lepaskanlah keledai itu. Berarti ini lepaskanlah ini sementara apa ini? Berarti kalau dalam dia ada ikat ini, berarti ada punya orang atau tidak ini? Lepaskanlah. Nah, sekarang gini, oke, saya ikuti kata-katamu, Sidik ya. Lepaskanlah keledai itu ya. dan bawalah keduanya kepada aku. Berarti ada terikat kan? Ya, terikat. Ada terikat. Berarti punya. Kalau yang terikat itu hewan peliharaan atau hewan liar? Dengar dulu. Enggak, saya tanya dulu. Hewan peliharaan atau hewan liar? Setuju. Hewan peliharaan. Peliharaan itu ada punya orang nggak? Ada punya orang. Ada punya orang. Nah, sekarang. Oke ya, setuju ya. Dan jikalau ada, di sini, dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan mengembalikan, nah, gitu kan? Berarti ada punya orang nih. Oke ya, saya ikuti logikamu ya. Kalau orang nggak tegur ya bawa aja kan gitu. Tunggu dulu. Sidik, saya ikuti logikamu. Sekarang gini, waktu pertama ayat ini mengatakan, ya kan, pergilah ke Yerusalem, ya toh, ke kota itu, kau akan menemukan keledai yang terikat, iya kan? Ya, itu pergilah ke Tuhan, kampung. Dia sudah tahu yang di depan ada itu. Keledai yang terikat di situ. Ya, kalau sudah tahu. Gantian. Saya kan sekarang lagi. Ya kan, saya ikuti logika Anda. Ya kan, ada orang kalau terikat berarti peliharaan. Saya ikutin. Tapi sebelum kejadian itu, Yesus sudah tahu. Dia Tuhan, dia sudah tahu bahwa ada keledai yang terikat di situ. Pergilah ke sana, ambillah. Kalau ada yang menegur kamu, bilang Tuhan yang memerlukannya. Itu kalau itu dia sudah tahu, berarti bisa jadi dia sudah Yesus tahu. memang, Bisa saja. Nah, sekarang saya tanya, kamu tahu nggak? Situasi itu. Kamu tahu nggak? Gitu, Sidik. Sebentar. Iya, situasi berarti dia pernah lewat gitu kan? Dia pernah lewat situasi itu. Maksudnya gitu, seakan-akan Yesus sudah membentuk kejadian itu. Seperti itu kejadiannya. Apakah masalah terikat atau tidak, bisa aja Tuhan yang menyuruh malaikat pasang keledai di situ terikat. Bisa aja kan? Bung, nggak tertulis. Nggak tertulis di situ malaikat atau apa. Memang tidak tertulis. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat ada orang di situ Yerusalem. yang punya. Enggak kan? Sabar dong. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, ya kan, dan udah tiba nih di Bethlehem yang terletak di Bukit Zaitun. Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Kampung yang di depanmu itu. Ya, berarti kalau dia sudah sampai di Bethlehem, dia melihat kampung yang di depanmu itu kampung sana. Ya kan gitu, dia kelihatan tuh ya. Gitu kalau dia lihat. Dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina. Ya kan? Nah, dan anaknya akan dekatnya, ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu, bawalah keduanya kepadaku. Iya, dia kan udah itu di depannya ada kampung, ya kan? Ya, berarti di depannya ada kampung itu, ya mungkin dia udah pernah lewat di situ kan gitu, ya kan? Iya, iya kan? Iya dong. Iya dong, dia kan udah pernah lewat di situ, ya kan, udah pernah lalu ini, atau enggak dominan kan orang itu zaman dulu kan pelihara keledai kan gitu. Iya kan? Ya udah, yang poinnya di sini lepaskanlah. Ini lepaskanlah berarti punya orang, ini dalam pemeliharaan gitu, hewan peliharaan, betul? Iya betul. Iya betul. Berarti dia suruh lepas. Betul. Iya, secara manusia disuruh lepas gitu kan. Dan jika ada orang menegurmu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Iya, oke. Kapan dia kembalikan? Oke, saya jawab ya, gantian Sidik ya. Kejadian itu Yesus sudah tahu. Dia sudah membentuk situasi itu bahwa ada keledai di situ. Lepaskanlah ikatannya, ya kan? Kalau ada yang menegur kamu, bilang Tuhan yang memerlukannya. Bisa jadi memang Tuhan sudah rencanakan, sudah tahu. Karena Yesus saja bilang pergilah ke kota itu. Kenapa Yesus bisa tahu? Pun arah juga dia nggak tahu berbuat apa tidak. Gimana sih? Karena dia Tuhan kan? Mana Tuhan? Dia sudah membentuk situasi. Mana buktinya di Allah? Mana?
Ini nih berpikir lepas, berpikir Kenapa? berpikir Kenapa lepas. kalau memang dia Karena Tuhan? Anda mengatakan itu juga, Bentar. saya juga bisa mengatakan. Kenapa Yesus bisa tahu ada keledai di situ? Nah, sekarang kalau memang dia Ya kan? Tuhan, ngapain dia Kenapa suruh bisa lepas? Yesus tahu ada keledai Ngapain di dia situ? suruh lepas? Paling Iya dia kan? kalau dia Tuhan, keledai, mari. Nah gitu kan. Oh, Lo tidak ngapain dia seperti suruh lepas? itu. Ngapain juga muridku? Pergilah ke sono, ambillah itu. Lo ngapain? Kalau Dia mau secara tinggal muncul kan. ajaib, kalau Keledai begitu- muncul. Nah kan gitu. Lo Itu ngapain namanya juga kau? Tidak pencurian begitu. berencana, pencurian berencana, Yesus tidak pencurian langsung. berencana. Tuhan Pencurian tidak berencana. mengutus Gua tahu. kejadian seperti itu. Jadi seakan-akan kun fayakun. Ada keledai di situ. Lo Sudah muridnya. ngapain Karena ngapain berpikir kalau bebas. Kan bisa Bapak- begitu. Bapak ini Buktinya pengacara. kenapa? Buktinya dia tidak tahu kok ada keledai yang terikat. Loh, kok Iya. Tuhan King Richard ini emang Sama gantian aja. dong, pengacara. gantian Oke, ya. sudah. Oke. Nah, sekarang kalau kamu mengatakan dia itu Tuhan ya, terus ngapain dia juga pergilah ke sono, ambillah itu di situ ada terikat. Ngapain? Dia langsung keledai muncul. Muncul. Oke, saya jawab. Iya kan gitu. Sudah, Nah, Tuhan. saya maksudnya. Loh, kok suruh lepas lagi? Nah, Oke. kalau pakai rantai besi nggak kelepas-lepas itu. Dengar. Kalau Oke, kalau Anda berpikir begitu, Loh, ya kamu kan? kamu yang narasikan Dengar gitu. dulu, gantian. Iya, kamu kan Ya jangan. Kalau dia Tuhan, langsung aja. Kenapa harus suruh lagi ya Iya kan? dong, jelas Iya kan? dong. Iya Langsung dong. ada, ya kan? Iya. Nah, begini. Yesus di dunia kodratnya sebagai manusia. Ya, kenapa kau katakan Kejadian-kejadian Tuhan? dulu. Kenapa kau Sebagai bilang tadi manusia. Tuhan? Kalau dia Kejadian-kejadian yang terjadi, kamu katakan Tuhan tadi, tidak dia secara bisa langsung, tahu. Langsung ajaib. Sini Eh. dulu. Saya jawab, kita gantian. Eh. Tidak langsung secara ajaib. Ngapain mau suruh lagi muridnya ke sana? Langsung di Nah. depan tersedia semua makanan yang paling enak. Langsung maka- jadi kefayakun. jangan masuk di situ, masuk kodrat tadi sebagai dulu. manusia terjadi seperti seakan-akan secara alami begitu, tidak langsung sudah. tiba-tiba muncul begitu. Oke. Ya, berarti dia bukan Tuhan. Buktinya dia tahu. Nah, buktinya ngapain dia harus melepaskan? Dia terikat. Nah, iya, tahu, ngapain dia harus kota melepaskan keledai itu kalau dia sudah Tuhan? tahu. Lah, Maksudnya ini secara Ya, ngapain dia mau suruh lepaskan? Maksudnya Ngapain? ini secara Kalau memang- alamiah ini Sidik. Tidak Enggak, secara jangan langsung berbicara. berbegitu. Setelah orang berbalik dengan analogi kamu itu Sedek, berbalik, kamu sedek. nggak bisa terima. Sedek. Ini orang tua udah masuk nih. Udah anak kecil diam dulu. Jubir gimana Jubir? Sedek. Oke, gantian, Dengar Om nih, dengar Om nih ya. Nah, iya gimana deh? Dengarkan Om ya, Dan. Gimana deh? Gimana? Dengarkan Om ya. Jadi sekarang. jadi begini saudaraku. Saudaraku. Iya. Ya, gimana saudaraku? Ya kan? Udah. Apa? Boleh ngomong nggak? Udah. Gimana? Pak Sidik. Ini jadi begini, ayat itu hanya untuk menggenapi nubuatan gitu Pak. Saya lupa sih kalau nggak salah di Mazmur berapa. Ingat dulu baru ngomong. Ingat dulu. Diam. Ingat dulu baru ngomong. Iya, Nanti iya. kalau Ya, udah ingat baru ngomong. Intinya itu aja Pak, gambaran besarnya Pak. Gitu. Jadi kita nggak usah berdebat. Ini kan mengenai itu ya Pak ya. Yang katanya Yesus dituduh mencuri ya Pak. Mana King? Enggak, saya enggak. Emang saya pernah katakan mencuri. Yang saya tanyakan mana ayatnya mengembalikan kan gitu. King aja yang bilang mencuri kan gitu ya. Siapa tuh? Siapa yang bilang mencuri itu? Siapa? King Richard tuh mana udah kabur dia? Richard. Kan gitu. Orang kan tanya mana datanya mengembalikan kan gitu. Nah katanya dia nggak ada ya. Kalau nggak ada ya gimana ya? Aduh capek deh King ini. Mana udah kabur King ini? Udah kabur dia. Namanya orang ngambil barang terus nggak dikembalikan, apa namanya Pak? Mencuri Pak. Lanjut biasa bikin dulu. Nah, itu. Mencuri Pak. Nah, udah. Tapi boleh bertanya nggak Pak? Apa? Itu barang punya siapa Pak? Namanya siapa? Nah, itu dia. Itu punya siapa itu diambil? Punya orang kan? Sini saya jawab. Silakan dokter. Bangun. Bangun akhirnya moto nih mate no. Yang punya barang itu, yang punya keledai itu orang bukan monyet.
Iya, namanya siapa Pak? Nggak ditulis Pak namanya Pak. Kita disebut orang itu karena satu, yang pertama kita punya nama, ya kan? Yang kedua kita beda sama binatang Pak, ya kan? Oke, Nah, jadi saya jawab. nanya nih orang ini namanya siapa gitu Saya loh. jawab lagi. Iya silakan komandan, silakan. Oke, Siap. baik. Inilah salahnya di penulis di Babelmu nggak menulis nama orang. Tanya dulu penulisnya kenapa kau nggak tulis namanya gitu loh itu orang. Bukan dia yang salah Pak, itu memang dia sengaja biar Pak siapa namanya? Pak Sidik ini nggak bisa menuduh. Enggak, biar teman Kristen yang punya kitab ini bingung siapa nama orang itu gitu. Kena lagi kan lu? Kena sendiri kan lu? Allahu Akbar. Udah saya ini cuma bercanda. Ya intinya begitu Pak, itu untuk nubuatan sih sebenarnya Pak. Bunuh buatan lagi. Dibaca Tapi kalau dulu dia lah. tapi kalau dia orang kok nubuatan? Iya, nubuatan Pak, karena sebelum dia memasuki Bait Allah itu kan harus menaiki kedelai Pak. Keledai Pak, keledai. Begini Keledai. bro ya, bayangkan ya, Yesus Ya. itu orangnya tinggi. Keledai itu Tahu dari mana ceper. Pak? Bapak lah. Dengan ya, Aduh. Ini tahu dari ya. mana nih? Iya, ukuran iya, iya. ukuran Indonesia saja kita ini Waduh. rata-rata 165. Ya, Orang betul. sana itu pasti di atas 165 gitu ya. Itu pasti ya Pak ya. Gantian dulu Kemungkinan lah. ya, kemungkinan. Gantian Kemungkinan. bicara dulu. Dengerin dulu orang bicara dulu ya. Siap, Nah, ya. Tidak mungkin Yesus itu lebih tinggi daripada, maksudnya saya lebih tinggi dari Yesus. Yesus pasti tinggi lah. Pasti tubuhnya proporsional lah begitu. Terus kalau ada itu kan pendek Pak, ceper. Jadi kalau dia naik keledai gimana dengan kakinya Pak, nyangkut-nyangkut gitu. Ya kalau keledai yang umur sehari emang gitu Pak. Kalau keledai yang umur udah yang dewasa ya udah kuat Pak, gede Pak. Mana ada Perawakannya keledai beda Pak. Pak, mana ada keledai tinggi Pak, semua ceper. Iya, tapi kan badannya gemuk gitu. Astaga. Gak bisa Ketemu sama ngebayangin. Sidik nih emang lucu. Saya nggak bisa ngebayangin Pak ya, kalau Tuhan mengendarai keledai Pak, buset dah. Tuhan loh ini, Tuhan loh, bayangkan Tuhan gitu loh. Ini mohon maaf, ini saudara saya di sini siapa nih? Ini saudara saya siapa di sini Pak? Tolong. GWM, go with Oh, me. Bes, saya Woi, bikin tunggu. kopi dulu Bes ya. Dokter Andi saya bikin Asik. kopi dulu. Siap, Iya, siap nggak usah komandan, lama-lama siap bikin komandan. kopinya. Tinggal Iya. seperti ini. Bikin lama-lama besok baru nyambung lagi. Itu bempernya ada yang pakai body kit ya, jadi ceper. Enggak gitu konsepnya. Soalnya kan kita tahu keledai lah, coba lo lihat gambar keledai nggak ada yang tinggi, rata-rata hampir setinggi domba lah. Bayangkan kalau Pak, domba itu lebih gede Pak, lebih gede dinaikin Pak. sama orang agak dewasa ya. Jadi kayak kalau anak kecil lah umur 12 tahun ke bawah ya masih agak sedikit bimbang lah. Tapi kalau udah dewasa menaiki keledai gitu. Ngeden keledainya. Ngeden keledainya. Keledai kan- Dinaikin juga- dia. Ya keledai juga kan bukan makhluk tunggangan sebenarnya. Begini Pak, begini saudaraku. Jadi kalau Ya, ya. mungkin kita akan perdebatkan itu seolah-olah itu kan tidak normal begitu kan. Tapi fakta sejarahnya memang pada zaman itu ya Nggak normal. alat transportasi itu hanya ada dua. Yang pertama itu tadi Mobil keledai Pajero. itu. Keledai dengan apa namanya unta Pak. Jadi pada zaman itu ya begitu Pak. Jadi Yesus memilih keledai itu ya. Iya Pak. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Ya udahlah nggak usah ditanyain Pak kapan dikembalikan. Itu Pak, itu sensitif loh. Persoalannya adalah kan dia ini kan punya orang Iya. dan di situ ada tertulis berjanji akan mengembalikannya Bang. Ya. Nah, Ada, Berjanji. baca aja. Coba ini siapa saudara saya nih selain saya nih di sini. Maksudnya saudara seiman ya, tapi semua di dalam sini ya saudara saya sebangsa dan setanah air. Begitu kira-kira. Siapa ini? Gak ada lah, gitu Pak. Ya kita baca ayatnya pelan-pelan Pak. Kalau mau. Lagi yang ada di jalan sih. Bang Rashid? Apa? Tahu juga ya dia ya. Asik. Ya udah monggo yang lain dulu.
Di situ sebenarnya di Matius berapa? Oh, Pak Sidik tuh terlalu bersemangat jadi sampai kehausan dia. Ada apa ini? Ada apa ini? Saya baru datang ini. Ada apa? Itu yang nggak ngebalikin keledai orang. Gimana itu ceritanya? Siapa yang masalah keledai lagi? Aduh, pusing. Orang tuh kalau ngambil sesuatu tuh kembaliin, Bo ya. Kalau nggak dikembaliin udah ngambil nggak ngomong-ngomong. Terus dikembaliin terus nggak dikembaliin, ya itu apa namanya? Di Matius 21 itu nomor 1 sampai 11 kisahnya di sana itu. Bang Zuma mana? Pindah ini ya? Pindah komal beliau atau lagi sibuk? Sibuk kayaknya gue juga baru habis maghrib itu ngantuk tidur gue baru bangun. Mayan. Sampai subuh nih kayaknya ntar. Nggak mau pergi nih, mau jalan dulu, tunggu jemputan. Mau ke mana bang? Mau ke tempat Andre main-main. Ke bang Andre. Iya. Jam berapa? Bentar lagi tinggal nunggu, kalau ada yang nyamber ya pergi, kalau enggak tunggu Pak Ibnu Pak Ibnu. Kira-kira sampai jam berapa di sana? Ke tempat Bang Andre yang di Sawangan. Di Sawangan. Jatiwaringin bang. Jatiwaringin, Sawangan. Jatiwaringin. Sampai jam berapa kira-kira di sana, Bang Andi? Sampai malam, sampai selesai lah. Lah paling malam mingguan itu. Iya. Dia ada pembukaan itu. Apa peresmian buka ikan bakar. Oh, si Gege. Iya, si Gege. Restoran ikan bakar. Oh, dia sibuk itu dia ya. Makanya tinggal nunggu orang yang nyamber nih ya ikut, kalau enggak ya enggak lah. Soalnya ya maklum lah, belum keluar kendaraan kaki empatnya, belum keluar nih. Noten naikkan. Naik motor ke sana apa bawa mobil Bang Andri? Pakai keledai. Nunggu jemputan, makanya siapa nih? Belum ada nih kabar. Kalau enggak ya tidur aja deh. Kalau enggak ya ramaikan room aja. Ini Jubir Man ini apa nih? Kristen ya yang tadi ya? Iya. Ya, shalom saudaraku. Jubir Man. Di bawah ada yang tinggal di Jakarta Pusat nggak, di bawah lintas. Ayo mampir di sini bareng-bareng. Di bawah. Salam. Suaranya pelan kali. Jemaat mana, saudaraku? Lagi di jalan cantik. Lagi di jalan. Oh, makasih ganteng. Sejak kapan Ya. Ibu jadi cantik? Enggak Ibu. Aku. Bos itu paling Oh, cantik with dari me semua. dia balas. Pokoknya dari debaters yang ada di Kamal Muslim, dia is the best. Paling cantik dia. Woi, makasih. Nanti aku DM alamat ya, nanti aku kirim pos kaki. Berisik dah. Udah di mute dulu, Pak Jubir, di mute dulu, noise. Oke, teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik ke naik ya. Kristen tuh yang Islam ada 4 tuh. Ada Ustadz Tata, ada Profesor Handi, ada Bang Sidik, ada yang ya itulah sebut aja sendiri namanya. Kok Ini gitu kalau sih? udah diam-diam begini, ujung-ujungnya ini saya nih kena senggol lagi. Mendingan yang oten-oten di bawah mendingan cepat naik. Jangan saya lagi yang kena senggol. Salah sendiri, naik langsung. Oke, teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Ya kan, Pak Go With Me. Aktivitas apa Pak? Ngomong Pak apa Gwitmi? ini? Kalau saya ya nganggur aja, Pak. Nganggur? Iya. Apa tuh? Ada yang bisa digarap nggak? Nganggur-nganggur aja, ya kan? Sambil melihat apa yang bisa dilihat.
Bosen gue nganggur anjir. Buset deh. Palingan bikin Oke aplikasi teman-teman Kristen. Bikin apa, Pak? aplikasi. Oh, ini apa? Startup, bikin startup. Startup ya? Mm-mm. Ah. Ini lagi bikin Ya, startup transportasi online sama startup itu untuk rumah-rumah makan. Oke. Udah out. Oh, bikin dulu ininya, mentahannya dulu. Nanti kalau ada yang mau baru disertakan merek ininya. Atau Enggak, untuk umum. memang untuk umum kita bikin untuk punya perusahaannya kita. Kita, gua kagak ada. Perusahaan di perusahaan yang itu di Sudirman ya? Tamrin. Tamrin. PT apa namanya? PT Gita Wahana Mandiri. Gita Wahana Mandiri. Yang ininya Pak Sofian bukan? GWM. Hah? Yang apa? Kenapa Pak Sofian? Oh, bukan ya. Oh, CEO-nya Bapak ya? Bukan, saya mah cuma OB di situ. Bisa aja lu. Keset warteg, ya. Ya teman-teman agama Kristen yang berdiskusi silakan naik. Ini lama-lama kalau gue bosen Teman-teman nganggur yang agama Kristen. bulan ini sama sekali kagak apa 2 bulan kemarin sama bulan sekarang sama sekali kagak ada tuh. Iya, Kagak ada nelpon. apa, ngomong yang jelas. Iya, nggak ada yang nelpon. Biasanya minta temenin lah kemana. Terus minta apa kayak yang penting. Mana ini hotel kagak ada. Kalau Ini pengen ada jubir yang nih lagi nelpon, di jalan. kalau pengen ada yang nelpon itu pasang profil di micet. Waduh, langganannya nih. Aduh. Hotel naik dong. Yang kemarin Jubir tuh yang lagi di jalan. yang waktu Covid itu buset kenceng banget tuh, gue jarang di rumah tuh waktu Covid. Kita ke Makassar lah, ke Surabaya, ke Lampung, terus ke Jogja lah. Didi ada ini Bang Duitmi Jubiriman lagi di jalan ini. Nama akunnya Riana Boru Arios. Arios, aku baru tahu Boru Arios. Kristen nggak mau debat. Paling yang suka debat Kristen hoak katanya. Hanya dia dan imannya aja yang tahu. Dia ada di mana? Saya bisa disebut hoax. Masya Allah. Iya itu perempuan tuh si Risna yang ngomong seteman seiman Glenn lo. Tapi baju bir jangan salah lo. Itu baru satu orang. Banyak orang bahkan Mbak Guitmi aja diragukan Kristenannya. Loh, Pak Kristian. Pak Kristian juga gitu diragukan kekristenannya. Itulah. Coba. Allahu Akbar. Oh. Lu ngomong kayak gitu tambah ragu lagi orang. Bang Sidik bikin kopi mana ada bikin kopi selama ini? Nah itu ada Christina Sihombing itu kayak yang Kristen itu. Kak. Selamat malam, mana? Selamat malam, Kak. Selamat malam. Oh, Kak Kristina. Iya. Yo, Ibu dah Ibu ya. Ibu tahu ini ruang diskusi, Ibu. Iya, saya cuma mendengar. Terus? Suaranya kurang kuat, Bu. Jangan galak-galak, itu ibu-ibu itu. Iya, aku bilang suaranya kurang kuat. Bukan, saya bilang kerasin. Mulai lagi dia itu terus. Udah mulai itu suaranya itu mulai naik itu 1 oktav. Pak Goitmi asli mana, Pak? Asli Indonesia. Makassar. Oh, Makassar juga. Makassar. Lah.
Macam mana pula Makassar? Kalau saya bicara Medan, berarti saya dibilang orang Medan. Ibu Kristina, Ibu Kristina Shombing, Ibu mau mualaf. Weh, gak boleh gitu. Ibu, Ya, Udah makan, Ibu Bu? tinggal di mana? Balikpapan. Innalillahi dong, Bu. Oh, belum ya? Enggak gitu. Bukan. Balikpapan. Balikpapan. Iya, Balikpapan, innalillahi dong. Kalimantan. Oh, Kalimantan. Oh, Kalimantan. Kenal Haji Sam, Bu? Siapa? Haji Sam. Enggak. Oh. Kenalan Ki? Kaltim Bunda, iya. Allahu Akbar. Oke, Bu, kita diskusi. Ibu tahu kan nih room diskusi aku kalau ada ibu-ibu gini. Kerja capek. Nganggur juga capek. Bukan Ya nganggur udah sih yang ini mah. bapak-bapak diam, urusan ibu-ibu tuh. Pak Goit nih. Ya ini ke tempat Bang Andre yuk, Pak Goit nih. Cuma mau mendengar. Oh, cuman mau mendengar. Pak Goit nih. Oke, teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik. Hah? Nggak ada kendaraannya di bengkel. Mau dijemput? Katanya komisaris, kendaraan aja pun tak urusan di bengkel. Enggak, dia alasan ini Bikin alasan. malu, Alasan saya tantangin mau dijemput. bikin malu. Lah emang di bengkel mau dibikin apa? Ya udah Sherlock, ntar dijemput. Nanya besar dulu kalau dia pengen jalan. Kan tadi alasan di bengkel. Tanya besar dulu. Bilang aja dari tadi lagi males dah selesai. Bilang Pak sama Nyonya besar bilang begini. Saya lagi mau diskusi diskusi secara langsung sama orang-orang Islam. Kali aja saya bisa mualaf, habis itu bisa poligami gitu, coba. Izin coba kayak gitu. Alah, dia nggak itu kok omongannya tadi malam. Kalau ada datanya gue mualaf, mah dicari data dah. Kagak ada, ngomong doang dia mah. Ini Ahmad, Masya Allah, gua dibilang pelit. Ayo teman-teman Kristen ya, yang mau diskusi silakan naik. Kristen aja naik. Kristen, ayo dong naik. Ini Pak Jubir masih di jalan. Gimana kita mau diskusi nih Pak Jubir? Bang Jam Sidik. berapa kau nyampe rumah? Bang Sidik tidur ini mah. Dia. 10 menit lagi. Kebiasaan dia tuh. Neng cantik 10 menit lagi. Udah standby belum? Masih di jalan? Iya masih di jalan ini Neng cantik. Jalan mana? Jalan Sudirman. Pas malam minggu. Jalan apa? Singkat kata, singkat cerita. Aku dan dia aja tuh cinta. Cinta yang dalam sedalam laut. Suara jelek. Makanya gua nggak ikut lomba nyanyi. Ya yang Kristen, kalian itu yang Muslim itu paling mau nanya apa? Yang udah ditanyain sama teman-teman yang lain juga. Mau Kristen aja lah, biar nggak ini. Ini gini, saya bukan mau bertanya, saya juga bukan mau berdebat. Mau sambil nunggu teman. Terus mau ngapain? Kalau nggak mau bertanya, nggak berdebat, mau ngapain di atas? Sabar dulu. Ini saya sabar balik kampung. Saya nunggu Pak Sidik dulu, tapi sambil nunggu itu saya cerita boleh nggak? Enggak. Boleh Pak Sidik tidur dia. Ini seru banget loh, kalau kalian nggak mau dengar. Enggak. Rugi loh gitu. Iya nggak apa-apa. Jadi gini, tadi malam itu. Kan orang bilang enggak. Saya sempat diskusi dengan. Ya, jadi tadi malam itu saya sempat diskusi dengan teman-teman saya dari Komal Muslim juga. Dan itu ada orang dari Assyria. Ada orang dari Assyria juga yang gabung. Syria nggak pakai as. Betul. Nggak tahu, tapi dia bilang Assyria gitu, bukan Syria gitu, tapi Assyria. Saya bilang Kristen juga ya Pak? Iya Kristen. Oh gitu. Singkat cerita kita kan diskusi cukup panjang tuh. Jadi saya jadi lucu juga karena itu
apa namanya, formalnya roomnya saudara saya yang muslim tapi dikuasai oleh yang hotel gitu. Dikuasai dalam arti ya kita yang memonopoli gitu diskusi. Nah, jadi kita halo. Iya. Halo. Iya. Lagi di jalan. Ini udah jelas belum? Enak Udah jelas belum? ngobrolnya. Udah. Lagi di jalan gak Iya, enak. ini udah ngobrolnya. jelas belum? Oke, Udah. tadi sampai mana? Udah. Iya, sampai mana tadi? Sampai Tadi Sampai mana Slim tadi? Sampai mana tadi? dikuasain hotel. Oh ya, oke. Nah, jadi karena apa namanya? Kita yang kuasai. Jadi yang teman-teman saya muslim tuh ibaratnya mereka diam aja, nggak ikut campur gitu. Diskusi kita panjang tuh. Jadi saya bilang begini, oh begitu ya Pak. Jadi Bapak bukan Jesus only, bukan juga Tritunggal dan yang lain-lain gitu kan. Tapi dia bilang kami itu apa namanya, universal begitu. Lalu saya nanya lagi, universal yang bagaimana? Dia bilang begitu. Jadi begini, di dalam apa namanya, gereja kami itu menekankan bahwa semua orang, mau muslim, mau Hindu, Buddha gitu, ya kan, semua itu akan masuk surga. Oh begitu ya Pak. Wow, luar biasa. Tapi lalu saya nanya, di gerejanya Bapak itu pakai apa? Pakai Alkitab yang sama seperti orang Kristen pada umumnya atau beda? Saya bilang begitu. Lalu dia bilang sama. Waduh, saya bilang kalau sama, berarti saya bilang berarti apa namanya, apa namanya, sahadatnya itu tuh menurut saya Bang Jubir bising loh, suara jalan. Coba Bang Jubir gak enak dengar cerita kalau kayak gini. Oke, ini tinggal sedikit. Bising Iya, tinggal sedikit. Nah, jadi saya bilang ini pakai Alkitab yang sama apa beda gitu. Lalu dia bilang sama, dia bilang gitu. Oh kalau gitu sahadatnya apa? Sahadatnya itu adalah semua orang itu ini apa yang sahadatnya itu semua orang itu bisa masuk surga gitu. Islam, Kristen, terus Buddha, Hindu dan semua agama itu bisa masuk surga. Oh begitu ya Pak. Lalu saya nanya, saya bilang itu narasi yang dibangun oleh Bapak itu dibentengi atau didasari pakai apa? Lalu dia sebutkan, dia bilang dari Matius 24 ayat 6 sampai 7, dia bilang begitu. Itu kalau nggak salah ini. Saya ingat saya itu konteksnya itu adalah hari penghakiman. Jadi di situ dia menjelaskan bahwa nanti kalau kiamat, saudara-saudara yang beragama Muslim, Hindu atau di luar dari Kristennya dia begitu, itu akan masuk surga, tetapi dengan berbagai proses gitu. Prosesnya apa? Akan mengalami inkarnasi atau semacam dibaptis dengan air dengan darah begitu. Tapi itu di alam yang berbeda, bukan alam yang sini. Wih, makin penasaran saya nih. Lalu saya nanya, wah kalau Matius 24 ayat 6 sampai 7 itu yang Bapak pakai sebagai landasan untuk menjadi sahadat ya Bapak dalam gereja Bapak, berarti itu bertentangan dengan statementnya Yesus Kristus sendiri. Saya bilang begitu. Statement Yesus Kristus itu dia bilang begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Bapa itu kalau diterjemahkan ya tidak akan sampai. Betul. Nah, jadi aku lebih hafal darimu. Oke. Nantilah dilengkapnya nanti. Nah, jadi situ kan baru dia kaget, dia bilang, dan dia mengalihkan pembicaraan gitu. Setelah saya bahas itu, oh bukan begitu, kematian menurut kami itu ada 2 tahap. Nah itu dia patokan di ayat itu. Oh begitu ya Pak. Ya sudah. Jadi begini kawan, teman-teman semua. Dari cerita pendek yang saya sudah cerita tadi itu menggambarkan bahwa perdebatan mengenai agama Kristen itu bukan hanya dari orang luar Kristen saja, tetapi kita sesama Kristen saja itu berdebat kok begitu. Dan itu sudah terjadi ribuan tahun begitu. Iya. Nah makanya kalau kayak saudara-saudara itu nanti kalau ketemu dengan yang begitu-begitu, kalau bisa ditanyakan sampai detail gitu. Iya, nama akunnya apa? Nanti saya bagikan. Nanti saya bagikan. Itu penganut Kristen Konstantinopel itu udah tahu itu. Oh begitu ya Pak ya. Itu beda ya Pak.
Wah, Oke. lebih parah lagi itu kalau kau mau bicara Tritunggal dengan mereka sampai 7 keturunan kagak nyambung-nyambung itu. Oh, Iya, betul, belum tahu betul. berurusan sama Iya. Bang Handi sama Bang Juma. Ya kalau dia lebih benar gimana? Hahaha. Kalau dia kira-kira lebih benar gimana? Ya, ya kita senang Pak, senang karena apa kan dia bilang semua orang bisa masuk surga. Ah ya sudah. Iya kan? Ya. Tapi padahal tidak mungkin. Tapi kan kita uji dulu toh Pak, kita uji dulu. Setiap agama kan punya klaim masing-masing. Tapi kan boleh kita uji dalam arti diskusi ilmiah gitu. Intinya yang masuk surga itu ya Islam doang. Tapi menurut dia semua masuk Pak, menurut dia. Nah, salah dia. Kan cuma Waduh. berandai doang tadi. Sesat itu, sesat. Itu Waduh. efek-efek Saya nggak berani ini. mengatakan sesuatu. Efek-efek itu, efek-efek kebaikan Ahmad Al-Fatih. Oke, selamat malam Christian. Selamat malam Christian. Christian. Selamat malam. Agama apa? Selamat malam. Kafir lah. Questions. Questions Ap- bukan questions. Iya, Ya. agama apa? Kristen lah Kristen. pasti. Oh, Kristen. Mm-mm. Oke, questions. Oke. Tadi kan gue dengar tuh tentang diskusi tentang dosa-dosa Yesus ya. Terus, Sekarang gue boleh nggak? terus, Oh, ininya question Ya, sekarang for RT6 kan gitu. Ada apa dengan RT 6 gitu loh namanya. Dia bertanya itu namanya. Oh, ya. nggak Gimana tahu. sih? Ya aku Question nggak tahu for Bang. RT6. Ada apa Itu dengan dia. RT 6? Enggak, Kalau soalnya dia menurut dari tadi saya typing. RT 6 itu aman-aman aja, soalnya RT 7 juga aman begitu. RT saya kan 6, RT 7 sebelah aman kok, nggak ada masalah. Nggak ada Jawabannya masalah ya Bang ya. nggak ada. Kok sama RT kita, Bang? Waalaikumsalam. RT 5, Assalamualaikum warahmatullahi RW wabarakatuh. 3, Waalaikumsalam. 10, nomor rumahku. Bang Handi. Bang Handi. Waduh, tadi Jubir Iman yang bising, sekarang si Ibnua yang bising. Kalian kenapa sih kalau masuk-masuk ke sini pada bising-bising? Iya ini sebentar ini ada ini dengar Bang Handi mau ke mana? Ke Pekayon ya, ke Bekasi ya. Udah Ah, bising, suaranya pelan. halo? Itu kesempatan itu question. Iya, iya, halo question ya. Kamu question ngapain, nyari data ya? Nyari data terus nanya, makanya lain kali kamu tulis dulu yang mau tanya, jadi nggak kayak gini. Siapa yang turun? Bang Handi turun. Udah ditunggu aja dulu host, ditunggu. Lamanya. Makanya dicatat biar enak ngobrolnya. Turun aja enggak standby. Buar. gayanya question of Mm-mm. RT ini, tapi literasi kagak tahu harus pakai data dulu, bukannya disiapin. Bikin marah. Iya dari tadi typing naikin gua naik kepada Oke, takut gue ya. kasih datanya. Gue kasih datanya. Gaya-gayamu, Ya. gayamu, Ya, silakan. gayamu, sok-sokan ngomong kayak begitu, bikin nama Alah. kayak gitu. Tadi typing naikin gua, takut ya, takut naikin gua. Pas udah naik kagak ada data. Aduh, kalau mau diskusi Bang tulis dulu. Kalau kayak gini mah nanya belum. Ngomong belum. Ntar Udah kita begini. ngomong nih dia juga ngelakuin kayak gitu, buka-buka lagi. Nah, nyari percuma, sikit-sikit nengok Google. Makanya ditulis yang mau ditanya. Mengenai apa? 70 bidadari bilang. Tengoklah kami kalau nanya itu semua udah di otak. Kagak perlu lagi nengok-nengok Google. Ditulis, kagak perlu. Semuanya di otak. Ya seharusnya benarnya juga gitu. Aduh, pusing mah gua mah. Loh, Bang Handi udah turun. Udah. Sabar sayang, sabar, jangan marah-marah sayang. Orangnya sabar disayang Yudas. Mendingan aku gak usah sabar kalau disayang Yudas. Tapaya gue. Ah, cong, sok-sokan lu naik, kasih nama kayak gitu. Lu aja nanya susah. Sama kayak hidup lu, susah.
Heran. Shalom Bro Rico Ferdinand Josafat. Oke, selamat Ya. malam Bang Riko. Malam, Selamat malam Bang Assalamualaikum. Kimpin. Waalaikumsalam. Siapa yang bilang assalamualaikum? Aku bilang selamat malam kok. Assalamualaikum Bang Kimpin. Waalaikumsalam. Ini baru dibilang sama si Bes. Tadi gue selamat malam. Good evening everyone. God bless you all. God bless you all. Ya. Ya, Go with gimana? me, stay di mana? Jakarta saya. Di mana stay-nya? Jakarta, lu Depok. denger dia ngomong Jakarta, ya Allah. Kenapa Depok, sih bukan yang satu Jakarta. berisik, yang satu budek? Gue lagi datang bulan Lalu nih. karena suara lu berisik banget bikin orang budek. Oke, Bang Riko silakan. Ya, salam kenal buat semua saudara-saudara setanah air dan sebangsa, tanpa memandang siapapun dia. Jika ingin membantu kami dalam usaha cemilan kami, silahkan. Jangan takut, jangan ragu. Kesambet si Jubir. Nggak naik, dia naik cuma mau jualan dia. Ya nggak apa-apa, dia iklan Jubir. Oke. Aku udah serius tadi. Enggak, aku udah serius tadi. Astagfirullahaladzim Jubir. Lu baru tahu. Udah sering lo Jubir. Dia udah sering lo naik di. Lagian di tempat gua memang biasa iklan dia. Silakan Bang Riko. Ya, baiklah. Terima kasih atas tertawanya. Mungkin dia tidak tahu sebelumnya. Saya maafkan. Saya sedang berjualan aneka cemilan khas Pulau Belitung. Mohon maaf saudaraku. Saya mohon maaf. Nggak bermaksud untuk ini. Silakan lanjut saudara. Saya berjualan empek-empek sutra tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, peletek ikan tenggiri, peletek cumi-cumi, stik cumi lada hitam, pamilabon ikan tenggiri, otak-otak tenggiri, cakian ikan tenggiri plus kuahnya, lalu terasi udang khas Belitung, dan kopi kongji khas Pulau Belitung. Yang berminat silahkan untuk follow saya, lalu pesannya caranya ke WA saya ada kok, di situ tersebar luas WA saya, itu udah pada tahu. Karena sering saya chat ya di sini, jadi mereka udah pada tahu. Yang mau saja membantu silahkan. Yang belum bisa nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan ya. Saya nggak mau beli terpaksa. Jadi yang memiliki rezeki yang lebih, jangan tunggu lagi, silahkan bantu kami untuk membeli. Insya Allah amanah dan halal siapapun dia, jangan takut, alamat tidak akan pernah saya sebarkan. Karena saya profesional untuk jaga pelanggan. Bagi Kristen pun mau beli silahkan. Jangan punya pikiran saya suatu saat akan membeberkan alamat si A si B. Enggak. Karena saya butuh pelanggan, bukan butuh untuk ribut-ribut. Gitu. Karena kami hidupnya dari pelanggan, bukan dari huru-hara. Begitu ya. Yang membantu membeli jualan kami silahkan. Mungkin kami akan kebantu jika ada yang beli gitu. Karena kami bukan perusahaan besar. Karena perusahaan rumah kami sendiri kecil-kecilan gitu. Tapi sih untuk masalah mutu dan kualitas terjamin. Karena di sini ikan segar-segar. Dan bahannya tenggiri dan cumi-cumi yang segar gitu. Kalau yang belum pernah coba silahkan. Ya kami tunggu ya. Oke. Terima kasih host. Saudara, permasalahannya nih kalau saya minta ke Papua gimana? Itu berapa hari tuh? Sebentar kok, aku cuma 3 hari. Kalau 3 hari? Papua yang dengerin, kalau Papua yang kering-kering itu bisa tahan lama dia, tapi kalau empek-empek saya nggak berani ke sana. Baik. Nanti saya pesan ya Pak ya, saya follow nih ya Pak ya. Saya follow Pak. Jangan Baik. nanti, sekarang. Walah masih di calon oh ya Bu ya. Bentar sayang, bentar. Nanti pesanin aku WA sekalian saya ya. ada di bio saya Aku ya. suka Langsung ke WA, pastelnya. jangan DM lagi. Siap. Iya, pesanin aku Langsung sekalian WA aja ya, pastelnya, Pak, aku ya. suka. Astagfirullahaladzim. Dia lama kali nyari data. Ini sebenarnya dia mau naik mau ngapain ya? Numpang Question. Ini
oknum Oten tolol kayak begini, Oten Enggak, bego. mungkin dikiranya gini kali, Bes. Dia Oknum ngomong kita Oten. dengar dikiranya ya. Iya. Nanti pasti apa? Di mana tertulis? Nanti kan baru. Halo? Iya, halo. Iya. Ya dijawab aja. Menaati Apa yang mau Allah. dijawab? Kan bener kan? Bener kan? Bener kan Oten tolol. Oknum Goblok. Oten tolol. Oknum Oten tolol kan? Orang mau kan? Bener kan? Bener kan? Kan bener kan? Apa? Bener kan Oten tolol? Anisa 4 ayat 80. Dengar nggak? Sudah kuduga. Tadi kan ku bilang, Bes, kurasa dia itu ngomong. Goblok banget, gak bisa jawab, ketawa. Emang Tadi aku udah goblok bilang. tolol. Gak bisa jawab. Oten goblok. Lu jangan bikin malu-maluin lu. Lu yang goblok. Oten tolol. Oten tolol, jangan bikin malu lu Oten tolol. Sakit perut. Jawab aja, menaati Apa mau dijawab? Malu ya? Malu apa yang ya, dijawab? Menaati goblok. Muhammad malu ya? Gak bisa jawab, apa yang mau malu. dijawab? Muhammad. Udah. Apa yang mau dijawab? PA. PA apa yang mau dijawab? Lu dari tadi ngilang. Gak bisa menaati Muhammad itu sama dengan menaati Allah. Dari tadi lu ngilang. Bener gak sih? Dari tadi lu ngilang. Kupingnya dikorek dulu, menaati Allah. Lu gak ada suara dari tadi. Menaati. Aduh sakit. Dari tadi lu gak ada suara. Lu lihat tuh di bawah lu diketawain. Lu diketawain. Lu diketawain. Bapak lu germo. Bapak lu germo. Emak lu pelacur. Emak lu pelacur lahir lu. Nah lu gak tahu kan bapak lu siapa? Karena lu anak haram. Udah tahu gue bapak lu siapa. Udah gue turunin. Kan gue daripada bilang apa, Bes jangan-jangan, Bes dia ngomong, kiranya kita denger. Bener dia nanya. Ya udah jawab, apa yang mau dijawab, goblok. Udah jelas, Oten tolol tuh kayak begitu. Oknum-oknum Oten tolol. Niatnya aja nih ya. Nih sebentar, itu niatnya aja dia pasang orang lagi cium Hajar Aswad. Ya kan, lagi cium aroma Hajar Aswad yang di Hajar Aswad yang di sudut itu, ya kan. Terus namanya question for RT 4, RT 6. Tapi apa? Dia tolol, dia nggak ngerti main TikTok. Sedangkan dia buka Google sambil ngoceh, kagak ada yang denger. Datang langsung, jawab. Apa yang dijawab, goblok? La ilaha illallah, malu-maluin ada baru bilang dua Bes, ya kan. Jangan-jangan Bes dia ngomong di Bes. bikin malu aja lu teman-teman lu. Dikiranya kita denger dia ngomong, Bes. Bener pas balik ya udah jawab apa yang mau dijawab. Goblok. Aduh. Pantesan Astagfirullahaladzim. Pak Guwidmi, bagaimana Anda menanggapi teman Bapak itu, saudara Ya Bapak? Allah, Pak Guwidmi. Gimana Pak Guwidmi? Gua tadi baru minum bodrek selusin, ini harus minum bodrek Ini. lagi. Tuh, saudara lu sama-sama Kristen aja bikin lu bikin pusing. Aduh. Ya, di sini ruang diskusi lintas agama orang-orang yang cerdas. Gitu. Bukan apalagi orang-orang oknum-oknum Kristen, udahlah oknum Kristen, anak haram pula lu, emak lu pelacur, ya kan? Bapak lu nggak tahu siapa orangnya. Itu kalau lihat dari nama akunnya itu, nama akun salah satu komunitas panjang lah kalau mau diceritain. Itu. Apa? Question itu. Bacalah itu punya kau. Apa itu puja Cah? Peringatan. Oh, gak ada di sini di tempatku. Ya udahlah, udah amat. Ya udah lu kena peringatan lu turun lah ganti akun. Entar. Lu sih ngomong-ngomong kayak gitu kagak boleh. Kalau TikTok sekarang kalau iklan secara kita ngomong langsung kena dia. Iya. Ya, aku gak ada laporannya. Lu turun, Bes. Diganti pesundal gitu. Ntar ya. Iya. Turun nanti lu jadi ini.
Enggak lah, udah nungguin kami lama-lama banget ini orang. Padahal kami udah ngomong, aku udah ngomong dari tadi. Makanya dicatat yang mau ditanya gitu. Pasti tanya, padahal udah bilang kan. Padahal baru ngomong sama si Bes. Jangan-jangan dia nih ngomong. Dikiranya dia ngomong kita denger. Bener kan pas balik dia ngomong apa? Ya udah jawab apa yang mau dijawab, goblok. Lu kagak ngomong. Udah goblok, ngegas pula lagi. Astagfirullahaladzim. Makanya bawa data. Mande. Gimana gak diketawain orang lu goblok. Ditungguin lama-lama. Pas ditungguin ternyata capek deh. Gua udah nungguin. Rupanya gak ada. Astagfirullahaladzim. Halo, selamat malam Bang Aldo. Coba kalian itu kalau pakai akun, iya coba iya malam. Coba kalian itu kalau pakai akun gak usah pakai nomor deh. Besok takutnya keluar itu. Besok hari Minggu lagi. Astagfirullahaladzim. Halo Bang Arif, selamat malam.